Sudah ini ya? Sudah terekam ya? Iya Pak, Sudah, Pak. sudah. Oke, dah. Kita jam-jam dikit ya kalau direkam ya. Oke. Oke, apa namanya? Jadi ini bukan mata kuliah yang basic science of chemistry, jadi bukan mata kuliah seperti kimia fisika, kimia anorganik, kimia organik dan seterusnya yang butuh pemahaman, butuh hafalan gitu, tapi tidak, karena kalau kalian baca RPS-nya ya, saya tunjukkan ke teman-teman. Ini dia. Jadi kalau kalian baca RPS-nya atau rancangan pembelajaran semester, ini adalah mata kuliah lanjutan. Compulsory itu artinya wajib. Yang ini adalah mata kuliah lanjutan dari kimia anorganik 2 gitu. Jadi ini adalah bukan mata kuliah yang basic seperti itu ya. Jadi harapannya kalau kalian cukup senang saja dengan materi ini itu sudah poin-poin positif gitu lah maksudnya. Oke, ini nanti kalian bisa baca ya, kalau kalian tidak paham juga tidak masalah juga, karena ini tidak akan keluar di mata kuliah. Sebenarnya ini adalah pegangan kita para pengajar gitu. Cuma kalau menurut saya pribadi, kalian boleh meminta kepada dosen, misalkan Pak, kok pertemuan kemarin atau pertemuan 2 minggu yang lalu kok kita tidak bahas ini gitu. Itu bisa, itu menurut saya boleh gitu, karena itu adalah hak kalian. Itu ya. Kalau di dosen yang lain mungkin pertemuan pertama itu kontrak belajar, ya bolehlah saya kontrak belajar sambil ada materi sedikit gitu ya. Oke, kontrak belajar. Oke, nama saya Gani Puru Yandono. Silabusnya nanti kalian bisa ambil ya secara umum seperti ini, atau nanti kalian bisa ini kan ya, bisa cek dari RPS yang tadi itu. Kemudian yang selanjutnya penilaian. Penilaian mungkin ini beda dengan sistem offline ya. Kalau offline dulu saya ngambil nilai terbanyak itu di midterm sama final exam. Tapi kalau online kemungkinan saya akan ambil lebih besar di porsi di quiz gitu. At least 5 times, jadi secara tidak minimal itu 5 kali kita ada quiz. Dan jangan khawatir, sederhana gitu kuisnya ya. Jadi karena saya lebih senang ngasih nilai kalian A gitu, jadi tolong selama kalian happy, senang aja di mata kuliah ini, kita akan itu sudah cukup buat saya. Kemudian kalau kalian lihat di silabusnya banyak hal yang menarik ya, seperti electronic materials. Jadi secara S3 saya membahas ini ya, Mbak, electronic materials. Jadi saya sintesis material fotovoltaik untuk ya salah satunya bisa buat solar cell ya. Kemudian magnetic material saya belum punya pengalaman, tapi kita akan membahas mengenai secara teoritis saja. Siapa tahu nanti kalian tertarik di situ. Yang bekerja di sini magnetic material situ ada Bu Is Fatimah, kemudian Bu Mai Anugrahwati kalau tidak salah ya, atau sama Bu Mai Sari mungkin ya. Kemudian selanjutnya ada poros material. Saya juga punya pengalaman di sini. Nanti kita bisa banyak diskusi di situ. Selanjutnya ada polimer material. Saya belum punya pengalaman di sini ya. Kalau yang punya pengalaman di sini Pak Argo Khairul Anas itu. Kemudian Pak Roni mungkin dia punya pengalaman. Material alloy belum ada. Saya juga belum ada pengalaman di situ. Oh, yang terakhir ada ya. Yang terakhir saya bikin material alloy itu. Terus yang selanjutnya mungkin kita banyak diskusi di material for renewable energy application untuk energi terbarukan gitu ya. Oke, ya seperti ini Mas Mbak. Ini sebelum kita mulai di materi ya, ini jadwalnya kira-kira bisa agak maju sedikit enggak? Karena saya waktu Jepang ya, waktu Indonesia bagian Jepang gitu. Jadi agak sore di saya, dan saya mau jemput anak gitu. Kira-kira bisa maju sedikit nggak? Kalau di Indonesia kita startnya jam berapa? Jam 1 ya? Iya Pak, jam 1 siang. Bisa jam 12.30 gitu bisa nggak kira-kira? Ada yang nggak bisa nggak? 12.30. Yes, lebih awal 30 menit lah. Jadi nanti kita selesainya jam berapa ya? Selesainya jam 4
Kok jam 4? Susah banget saya anunya. Ini kan jam 1 Pak, sampai saya jam saran, Pak. 2.40. Oke, kalau kita mulai jam 12.30, ya berarti nanti dikurangi. Berarti jam 2 lebih 10 gitu kita selesai. Kira-kira bisa enggak? Pak, saya punya saran, Pak. Oh ya, silakan. Kalau mau dimulai 12.30 berarti apa namanya Pak, waktu keterlambatannya sampai jam 1, tapi nanti selesainya setengah jam yang sesuai dengan ini Pak, sesuai jam akhir dikurangi setengah jam gitu Pak. Oh, ini kalau kalian di dosen lain ada waktu keterlambatan gitu ya? Ada Pak. Oh, kalau saya enggak ada ya. Ini direkamnya. Oh ya udah nggak apa-apa Diumumkan. Pak. Bagus Pak, mantap. Lanjutkan Pak. Kalau ya, ya mungkin ini ya yang membedakan ya. Kalau kalian tanya ke teman-teman, ya saya anu aja, saya apa? Saya bebas gitu loh, dalam artian karena kita diskusi ya, kita banyak diskusi, jadi dan saya nggak tahu kebutuhan kalian gitu ya. Kalau offline pun saya nggak pernah membatasi harus masuk dan keluar jam sekian, itu enggak. Gitu. Kalau memang kalian ada keperluan, ya misalkan masuk dulu gitu, waktu saya absen ada, setelah itu kalian mau keluar ya silahkan gitu. Selama itu kalian butuh banget gitu ya, butuh banget keluar. Itu Mas tadi, Mas siapa ya? Revando ya? Ada yang mau ngasih masukan yang lain enggak? Ini cuma saya khawatir korupsi waktu ya, karena saya khawatir waktu saya enggak berkah gitu kalau saya startnya jam 1, ternyata saya harus akhiri jam berapa ya, jam 2 misalkan. Itu kan buat kita itu, buat saya itu merugikan di saya, karena saya tidak memenuhi hak kalian gitu. Tapi kalau kita start bisa di awal kan 30 menit lah. Ya silakan kalau ada yang bisa, kalau ada yang benar Pak, kalau saya sholat zuhur itu saya 1 jam misalkan, ya boleh silahkan. Nanti masuknya jam 1 tuh enggak apa-apa. Nanti di akhir sesi kita disampaikan, Pak saya belum presensi gitu. Gimana kira-kira Pak Mas? Jadi mungkin kalau memang bisa semua, kita mulai pekan depan itu 12.30 seperti itu. Halo? Bisa semua ya? Insya Allah Pak, bisa. Bisa semua? Bisa semua ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke ya, kayak paduan suara bisa gitu. Makasih Makasih banget ya. Berarti kandidat kalian dapat nilai A lebih besar setelah bikin bercanda. Oke, ya seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Jadi saya ingatkan lagi untuk ke depan. Gimana nih? Oke, untuk pekan depan soalnya kita mulai 12.30 ya. 12.30 kita sudah mulai, dan kalau ada yang berada di waktu Indonesia mana gitu misalkan, atau ada berada di jalan baru bisa hadir jam 1 ya silahkan. Tapi tolong presensi itu dipenuhi ya Mas Mbak ya. Saya tidak akan bisa ngasih nilai kalian baik kalau kalian tidak punya syarat untuk ikut ujian gitu. Paham ya? Apapun caranya lah, saya tidak akan nanya ini kamu misalkan Mbak siapa nih, ini kamu Mbak Siva atau bukan, itu saya tidak mungkin nanya sampai sedetail itu ya, tapi tolong presensi itu dipenuhi gitu. Oke? Ya. Bapak, Oh ya. ini Nunungnya udah masuk Pak. Siapa? Nunungnya udah masuk tadi. Oke, Mbak Nunung. Halo Mbak Nunung. Ya Pak. Panggilannya siapa Mbak Nunung? Nunung ya panggilannya ya? Iya Pak. Oke, salam kenal Mbak Nunung. Salam kenal Pak. Oke, ya berarti hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan ya. Ya sedikit materi mungkin ya. Jadi ada di pertemuan pertama sebenarnya menurut
rancangan pembelajaran semester. Yang harus saya sampaikan ada 2 poin ya. Jadi yang pertama adalah pengantar seperti biasa. The application of smart materials. Jadi kenapa saya katakan smart ya? Karena memang pintar gitu loh. Ya siap. Material itu pintar karena kita yang mendesain. Kita yang bisa mendesain. Mungkin sekilas cerita ya. Jadi saya di sini S3 di Gifu University namanya. Saya ambil di Faculty of Engineering. Jadi saya masuk ke fakultas teknik di sini. Divisi kalau kita mungkin prodi ya. Prodi saya itu Environmental and Renewable Energy System. Jadi prodi saya itu prodi lingkungan dan energi terbarukan gitu ya. Jadi nama prodinya kayak gitu. Prodinya lingkungan dan energi terbarukan. Kebetulan saya masuk di bidang energi terbarukan. Dan fokus penelitian saya di water splitting. Water splitting itu mecah air ya. H2O jadi H2 dengan O2. H2-nya bisa jadi energi fuel cell, kalau kalian pernah dengar. O2-nya bisa dimasukkan ke hidung gitu ya, bisa jadi oksigen gitu. Itu udah dari air. Yang kedua itu saya bahas tentang solar cell. Jadi saya bikin desain material untuk solar cell ya. Ya, selama saya belajar di sini, karena saya orang MIPA ya, Mas, Mbak ya, saya S1, S2 di MIPA, kemudian saya ngajar juga Basic Science of Chemistry, saya ngajar tentang kimia, jadi keilmuan basic, keilmuan dasar saya itu dibanding teman-teman teknik itu lebih dominan gitu loh. Sehingga saya ngerasa di sini mudah gitu ya, mudah. Sehingga itulah salah satu keuntungan kita dengan orang teknik seperti itu. Kalau orang teknik itu, karena saya merasakan sendiri ya, belajar di Faculty of Engineering, saya punya pengalaman ngajar anak S1 dan S2 di sini, membimbing riset mereka juga seperti itu. Basic science-nya kemudian tidak terlalu kuat. Mereka, orang-orang engineering itu hanya fokus pada device-nya ya, hanya di produknya, misalkan ambil contoh adalah solar cell gitu. Mereka memikirkan bagaimana desain dari solar cell itu bisa baik gitu kan. Tetapi how to work-nya itu bagaimana cara material itu bisa baik atau tidaknya itu mereka tidak terlalu mendalami gitu. Gitu ya. Itu yang pertama, sehingga saya kasih definisi di sini adalah smart ya. Smart itu kita yang mendesain, kita sebagai orang kimia itu mendesain. Kemudian yang kedua adalah material science, berhubungan dengan atom, atomic bonding in metal, structure and crystallinity of the materials. Jadi ada beberapa poin yang akan kita pelajari di sini. Ya, kita mulai dari awal. Ini nggak apa-apa ya, pertemuan pertama materi ya. Halo, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Atau nggak mau? Kalau nggak mau bilang aja. Mau. Nggak mau ya? Ya silakan bisa keluar kalau nggak mau. Oke. Ya, jadi material chemistry. Jadi ini mata kuliahnya kimia material ya. Jadi bahasa Inggrisnya materials chemistry. Jadi kimia material itu secara umum ini mempelajari ini ya. Ya, preparation, characterization, fundamental understanding of pure or composite substances that have some useful function. Jadi intinya adalah function ini. Ini bisa saya anu nggak ya? Nggak ada mode anu ya, mode spidol di sini ya. Gimana caranya? Oh, inilah ya. Kata kuncinya di function ya. Functional material. Jadi material chemistry itu dia berfungsi ketika menghasilkan bahan yang bermanfaat seperti itu. Ya, secara umum ini ada sintesis, bagaimana cara membuat struktur berarti secara mikronya ya, mikronya atau atomic scale.
Kemudian teorinya, basic konsepnya, bagaimana dia, ya ini yang tadi saya sampaikan, kalau orang-orang engineering itu dia tidak terlalu kuat di ininya ya. Bagaimana kenapa material itu bisa memiliki sifat-sifat seperti tadi itu. Kemudian selanjutnya ada aplikasi gitu ya. Nggak usah dihafal ini ya Mas Mbak ya. Nggak akan keluar kok. Ya kalaupun mau keluar kalian tinggal buka aja gitu kan ya. Oke, ini kok udah 4 aja nih. Oh iyalah, nggak apa-apa. Saya ngambil dari textbook ya. Oke, what is material chemistry? Jadi apa itu material, apa itu kimia material? Based on application ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa material itu bisa berguna apabila dia bisa digunakan seperti itu ya. Material itu bisa disintesis, material itu perlu disintesis, perlu dipelajari strukturnya, perlu diketahui teorinya, itu karena dia memiliki aplikasi gitu intinya ya. Jadi kalau kita membahas mengenai kimia material, kita bahasanya adalah based on application ya. Jadi yang pertama ada energy sources, ini adalah DSSC, dye synthesized solar cell. Jadi saya kerja di sini walaupun bukan kayak synthesize ya. Kemudian biological fuel cell, kalau teman-teman tahu, nah ini sumber hidrogennya itu biasanya berasal dari water splitting yang paling mudah ya. Ini dua ini saya pernah bekerja di situ. Kalau superkapasitor saya sendiri belum pernah bekerja, cuma secara teori superkapasitor berarti dia mampu menyimpan daya, sebuah alat device yang dia mampu menyimpan daya. Kemudian lithium batteries ini sudah tidak asing lagi buat teman-teman ya. Baterai lithium. Kemudian jadi tadi yang pertama adalah berhubungan dengan energi terbarukan. Yang kedua berhubungan dengan bagaimana kita mengambil inspirasi dari alam. Ini ada contohnya adalah super hydrophobic materials. Jadi material itu tidak menolak ya, mungkin bahasa sederhananya ya, atau tidak berinteraksi dengan air gitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya banyak ya. Salah satu contoh adalah bahan anti hujan, itu kan sederhana sekali di situ ya. Ataupun kaca yang digunakan untuk kendaraan dan seterusnya itu juga bisa. Kemudian yang kedua ini contohnya adalah bahan perekat ya yang sangat kerat ya. Gecko itu ya cicak-cicakan ini dia gecko ya, super glue. Kemudian ada juga dari diamond, dari apa? Diamond itu apa? Intan ya. Intan nggak ada material yang lebih keras dibanding intan ya katanya ya, walaupun secara teori ada beberapa yang lebih keras dibanding intan ya. Jadi didesain material yang ultra hard ya, yang keras gitu seperti materials. Oke. Kemudian yang selanjutnya juga bisa dihubungkan dengan biological application, contohnya adalah drug. Ini ya, drug, pesticide, perfume delivery. Yang kerja di sini itu Pak Habibie ya, Pak Habibie itu banyak di sini, walaupun bukan di drugnya, tapi di antibakteri dan seterusnya ya. Kalian kenal sama Pak Habibie? Kenal ya? Iya Pak. Ya. Titip salam ya. Oke, selanjutnya ada ini ya, nanocell for cancer treatment. Jadi emas itu punya sifat antibakteri sebenarnya. Jadi kalau dia secara alamiah gitu ya, secara alamiah. Jadi dia menjadi salah satu kandidat untuk cancer treatment. Oke, ya nanti selanjutnya kalian bisa baca ya. Ada polimer di sini juga, ini yang anti peluru ya. Kalau polimer itu kan banyak ya, ikatan dari yang namanya poli itu kan banyak ya. Dari monomer berinteraksi dengan banyak monomer berinteraksi dengan monomer yang lain dengan ikatan kovalen atau ikatan primer menghasilkan material yang kuat gitu kan. Oke, ya selanjutnya ini contoh-contoh yang tidak wajar ya, tidak umum, ada solid smoke. Kemudian ada nanowires, ferrofluid dan seterusnya. Nah, ternyata pun material itu atau
material canggih ya, smart material itu sudah digunakan jauh sebelum peradaban kita dikenal gitu ya. Ini contoh yang sangat terkenal kalau kita Muslim itu pedang Damaskus ya, yang dipakai ksatria Muslim waktu itu. Mereka ternyata sudah mengaplikasikan teknologi nano, walaupun memang instrumentasinya belum bisa mendeskripsikan bahwa itu adalah material nano, tapi bahan yang terbentuk itu adalah bahan yang memiliki karakterisasi yang mirip dengan material nano, yang nanti sifat dan strukturnya itu sangat berbeda dengan struktur dan sifat dari material makro itu sendiri. Oke, itu tadi pengantarnya ya, introduction-nya ya. Jadi sekali lagi kalau bisa saya simpulkan, jadi kalau kita membahas mengenai material chemistry, kita membahasnya mengenai based on application ya, berdasarkan aplikasinya itu untuk apa. Terkadang ada kita manusia melihat dari alam, ya contohnya kalau di penelitian saya itu saya kemudian melihat kami melihat peristiwa di alam ya, ini fotosintesis gitu ya. Maka kita mendesain material bahan yang bisa digunakan selayaknya fotosintesis. Kalau fotosintesis kan dia menggunakan air dan karbon dioksida gitu kan, kemudian dipecah, direaksikan membentuk oksigen dan glukos, membentuk oksigen yang secara umumnya. Maka bagaimana cara hanya dengan bantuan sinar matahari gitu kan, maka kita sebagai manusia mendesain, oh kalau bisa seperti itu berarti kita mungkin bisa mendesain material yang seperti layaknya proses fotosintesis. Contohnya adalah water splitting reaction gitu ya, reaksi memecahkan air gitu, dan seterusnya. Jadi yang paling sering memang kita belajar dari alam gitu. Di alam menyediakan apa, maka kita berusaha belajar gitu. Jadi secara umum ya kita manusia kita hanya mempelajari apa yang sudah diciptakan oleh Allah ya. Jadi tidak inspirasi itu banyaknya adalah dari apa-apa yang sudah diciptakan oleh Allah gitu. Itu ya, ini bagian yang kedua. Jadi tadi introduction ya secara umum. Kemudian yang kedua adalah material science. Nanti ada beberapa bagian yang perlu kita pelajari di sini, yakni atom, atomic bonding in metal, structure and crystallinity of the materials. Jadi secara umum skopnya atau bagiannya ada 3, atomic structure and atomic bonding in solids. Ini mungkin teman-teman sudah banyak paham ya. Jadi struktur atom, kemudian nomor atom, itu saya pikir teman-teman tinggal mengulang lagi. Kemudian ikatan atom di dalam padatan. Ada ikatan secara umum ada 2 ya, ada ikatan primer dan ikatan sekunder. Primer itu ada 3 main parts-nya, ada 3 bagian umum, ikatan logam, ikatan kovalen, dan ikatan ionik gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ikatan sekunder. Kemudian nah ini mungkin yang crystal structure, ini bagian ini yang saya akan bahas pekan depan mungkin ya. Oke, jadi bagian yang pertama, wah ini tulisan semua ya. Tapi mudah-mudahan kalian ini aja ya. Jadi atomic bonding ya. Jadi secara umum ini Mbak Mas, saya miringkan aja. Italic and bold. Nah, yang namanya ikatan atomic bonding in solid. Jadi ikatan kimia di dalam padatan itu secara umum ada 2 ya. Secara umum ya. Oh, bukan ada 2 sih. Secara umum ada beberapa poin, ada 6 ya, 6 sampai 7 sebenarnya. Jadi yang pertama adalah ikatan ionik. Jadi ikatan ionik kata kuncinya ini ya. Jadi ada transfer elektron. Nah, ini dia kata kuncinya ini. Jadi ikatan ionik, karena dia adalah ikatan ionik, berarti ada yang namanya ion itu kan elektron yang berpindah ya. Jadi ada transfer elektron, one or more electrons are wholly transferred from an atom of one element to the atom of the other. Jadi secara umum dia ada transfer elektron dari satu atom ke atom yang lain. Ini tidak perlu dicatat ya.
Kemudian yang kedua adalah covalent bond. Jadi kata kuncinya adalah share. Jadi ini dia kata kuncinya. Jadi kalau ada sharing elektron, penggunaan bersama, pasangan elektron itu bisa dikategorikan sebagai ikatan kovalen. Itu nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung disampaikan ya. Ini sebenarnya 3 nih Mas Mbak. Ini bukan 1 nih ya, saya salah nih. 3. Ini 4. Ini 5. Gitu ya. Yang ketiga, metalik, salah. Metalik dan gold. Yang keempat, yang kelima. Ya nanti kalau ada yang mau ditanyakan disampaikan aja silahkan. Oke, metallic bond, ikatan logam. Mana dia kata kuncinya mana? Nah ini dia kata kuncinya ini. Salah. Nah, ikatan logam mungkin ini yang teman-teman perlu difokuskan atau ditekankan ya lebih lanjut ya, karena ikatan logam itu di solid itu sedikit berbeda dengan yang ada di bagian yang lain misalnya. Jadi secara umum karena dia ikatan logam itu ikatan interaksi yang terjadi pada atom dengan nomor atom yang tinggi atau logam itu kan besar ya nomor atomnya ya, maka nanti melibatkan suborbital D atau F gitu. Nah, nanti kalau kalian ingat di kimia anorganik itu kan ada bahasan mengenai shielding. Kalian ingat nggak? Interaksi atom efektif atau ikatan atom efektif. Nah, biasanya ikatan atom efektif itu kan terjadi ketika inti atom itu mengikat gitu ya, berinteraksi dengan elektron yang ada di orbital S dan P gitu. Nah, kalau di orbital D dengan F dia kan tidak terlalu kuat interaksinya gitu. Halo, ini kok saya kayak ngomong sama laptop ya. Memang kayak gini ya kalau online ya. Kalau ada yang mau ditanyakan disampaikan aja, Pak. Bosen Pak, ngobrol aja gitu misalkan. Boleh. Nanti materinya saya kasih aja. Kita ngobrol aja gitu. Gimana? Jadi ini ya, kalau ada yang ingin disampaikan disampaikan aja. Jadi karena dia tidak berinteraksi dengan ini, gampangannya gini lah. Kalau kalian punya pasangan ya, kok pasangannya jelek banget. Ya gini lah, kalau kalian LDR gitu kan ya, pasangan yang LDR itu kan lebih mudah berinteraksi, lebih mudah putus ya dibanding pasangan yang tidak LDR ya. Walaupun ini analoginya salah, tapi secara umum seperti itu. Kalau LDR itu kan jaraknya jauh ya, yang satu di Jepang, yang satu di Jogja gitu ya misalkan. Maka yang ada di Jepang itu kan lebih mudah terikat, berinteraksi atau tertarik dengan yang ada di Jepang juga. Lebih putih misalkan atau lebih cantik seperti itu ya. Dibanding kalau dua-duanya itu sama-sama di Jogja atau sama-sama di Jepang misalkan. Nah, sama seperti tadi itu ya, karena dia berhubungan dengan logam itu kan memiliki orbital D sama F, maka elektron yang ada di D sama F itu tidak terikat kuat dengan inti atom sehingga dia mudah untuk move ya, untuk bergerak dari satu logam, dari orbital satu logam ke orbital logam yang lain seperti itu. Nah, seperti itulah interaksi logam yang sebenarnya terjadi seperti itu ya. Paham ya? Jadi 1, 2, 3 itu ikatan primer. Nah, kalau 3, 4, 5, 6, 7 itu biasa ikatan sekunder. Kemudian molekular bond ini ya. Jadi ini tuh bahasa sederhananya dipol ya kalau kalian ini ya. Temporary weak charge will exist
apa sih ya contoh sederhananya tuh gini lah, TTM lah, astaga jelek banget deh saya kasih analoginya. TTM lah ya, kalau kalian deket terus sama temen gitu, beda jenis, maka kan ada perasaan gitu ya. Tapi itu temporary. Nah, perasaan itu yang dieksiskan, diadakan gitu ya. Itu dianalogikan seperti molekular bond. Semangat kalian ya kalau bahas-bahas gitu ya. Astaga. Oke, yang selanjutnya hydrogen bond, similar molecular bond, ya mirip ya, cuma ini ya seperti ini ya. Bedanya adalah ikatan hidrogen gitu ya. Nah ini, oksigen, klorin, dan nitrogen. Jadi secara konsep sama 4 sama 5 itu sama, cuma yang membedakan jenisnya. Oke, ini contohnya kalau materialnya sodium klorat NaCl ionik ya, kalian tahu. Terus kalau diamond itu kovalen, sodium metalik, solid hydrogen itu molekular, ice itu hydrogen. Woi, istri saya baru pulang, sorry ya. Oke, ini contoh gambar sederhananya. Kalau ionic bond seperti ini ya, ikatan ionik ya. Kalau kovalen itu sharing, kalau metalik seperti tadi ya Mas Mbak ya, karena dia posisinya jauh, jadi nanti dia bisa berinteraksi dengan yang ada di sini dan seterusnya. Dia lautan elektron nggak kalau di kimia dasar mungkin. Kemudian molekular bond ya seperti tadi itu ya, H2 sama H2 gitu kan. Hydrogen bond juga kalian sudah paham. Oke, paham ya? Sederhana ya? Ada yang bingung? Ada yang belum bisa di sini? Nanti saya jelaskan kalau kalian belum bisa di sini. Bisa semua ya? Paham semua ya? Kalau misalkan saya kasih contoh, saya kasih tugas misalkan contoh deskripsikan contoh yang lain dari ini gitu. Bisa ya? Tapi yang tidak ada di internet misalkan. Bisa kalian bikin-bikin ya? Misalkan itu kan sederhana itu. Oke, ya. Jadi tadi kan saya balik ke sini dulu. Ini sudah ya, atomic structure and atomic bonding in solid sudah ya. Jadi secara umum ada 5 sampai 6 lah. Sebenarnya secara umum ada 4 ya. Tapi yang ya kita boleh deskripsikan 4 sampai 5. Kemudian crystal structure-nya ini kita masuk di sini. Kemudian bagian yang ini mungkin kita bahas pekan depan. Jadi ya ini crystal structures ya. Jadi secara umum itu padat karena material chemistry itu kan kita bahasnya mayoritas padat ya, material padatan ya, material padatan. Jadi interaksi di padatan itu kan lebih besar secara umum dibanding cairan dan gas. Ini kita bahas di mata kuliah kimia fisika ya. Kimia fisika kan kita bahas itu kan. Jadi interaksi di padatan, larutan dengan gas. Nah, karena dia interaksinya pun berbeda, ini tadi ya di sini ada, maka sifatnya pun berbeda, Mas Mbak. Interaksi itu berbeda, otomatis sifatnya itu berbeda. Kemudian, nah ini secara umum kalau kita membahas mengenai material chemistry, membahas mengenai ya bahan padatan yang ada di kimia secara umum itu ada 2 ya. Jadi yang pertama amorphous material, yang kedua kristalin. Jadi amorphous dan kristal. Jadi secara umum yang namanya amorphous itu dia tidak teratur ya. Jadi peraturan arrangementnya itu pengaturannya itu tidak teratur antara satu molekul atau satu atom dengan atom yang lain. Ya contohnya adalah kaca misalkan. Kemudian ini ada penjelasannya yang nanti kalian bisa baca ya. Oke, kemudian yang selanjutnya material kristalin ya. Nah, nanti kita banyak kalau di kimia ini biasanya banyak digunakan ini. Kalau yang spesialis amorphous itu Pak Alwar ya. Pak Alwar, tapi sekarang beliau sudah bergeser ke semi kristalin ya. Semi kristalin. Nah, rata-rata kita dosen-dosen yang
riset di bidang material itu rata-rata mendesainnya adalah material kristal ya. Kenapa ya? Karena strukturnya itu teratur, otomatis yang dinamakan teratur itu keterulangannya itu selalu terjadi gitu. Nah, kalau dia teratur, otomatis sifat propertiesnya ya secara umumnya, sifat, perilaku, ini dia akan seragam gitu. Akan seragam. Ya ini ya ada istilahnya lattice, kemudian regular repeating, jadi dia memiliki keterulangan yang teratur gitu. Di sini juga ada istilah direction ya, arah yang nanti kita akan bahas gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ya, ini gambaran umumnya. Gambaran umum kalau yang namanya kristal, ini ada dua ya. Kristal, kalau kita mungkin membahasnya secara umum aja kristal dulu. Yang kedua amorphous. Kalau amorphous dia itu tidak teratur seperti ini ya Mbak Mas ya. Kalau dia kristal itu teratur. Nah, kalau dia polikristalin atau semi kristalin, ya kalau polikristalin dia berarti punya keberaturan, dia teraturnya itu di bidang-bidang tertentu. Misalkan di bidang ini dia teratur di sini, kemudian dia berulang di sini, dia berulang di sini gitu ya. Nanti kalau kalian belajar di semester selanjutnya atau kalian pelajari lagi, nanti kalian akan melihat bagaimana sebuah kristal itu bisa memiliki sifat yang teratur. Atau secara umum material kristal itu lebih diutamakan untuk disintesis atau dibuat dibanding material yang sifatnya amorphous. Gitu? Paham ya? Sampai di sini ya Mbak Mas ya, perbedaan antara kristal dengan amorphous ya? Iya Pak, insya Allah paham. Ya kan? Paham ya? Jadi kita baru bahas tentang dua tadi itu. Ini baru bahas tentang ini sama ini. Struktur kristal ya. Ada amorphous sama kristal. Oke, ini anunya, kesimpulannya secara umum yang kita sudah bahas, jadi types of bonds, jadi jenis-jenis ikatan dan karakteristiknya. Jadi ionic bond, jadi ada kata kuncinya adalah ini ya, satu atau lebih elektron itu mudah untuk transfer ke elemen yang lain, satu atau elemen yang lain. Kemudian yang kedua covalent bond, jadi sharing ya, digunakan bersama seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ikatan logam. Ikatan logam itu kata kuncinya ini, mana dia? Ini ya. Jadi dia bisa, elektron itu bisa bergerak. Kenapa ya? Karena tadi kita sudah bahas ya, karena dia memiliki orbital D dengan F yang shieldingnya itu, interaksinya itu tidak kuat gitu dengan inti atomnya. Kemudian yang selanjutnya molecular bond, interaksi lemah gitu ya. Yang selanjutnya adalah hydrogen bond. Nah, kemudian yang bagian yang kedua berhubungan dengan order ya di dalam microstructure. Nah, gimana cara untuk melihat struktur mikro seperti ini? Kita butuh bantuan ya. Kita butuh bantuan instrumen yang ada di tempat kita itu ada SEM ya, scanning electron microscopy. Tetapi kalau SEM itu tidak bisa melihat secara detail apakah material itu amorphous atau kristalin gitu, maka kita butuh instrumen yang lain, TEM itu, transmission electron microscopy. Ataupun yang secara sederhana kita biasanya menganalisisnya, mendeskripsikannya menggunakan XRD ya. Kalau XRD itu dia punya peak punya puncak tebal di material untuk kristal. Kalau amorphous dia tidak memiliki puncak. Seperti itu. Nah itu, yang selanjutnya mungkin kita akan bahas indeks Miller ya. Oke. Ada yang ditanyakan?
Oke, physical actor. Oke, nggak apa-apa nih. Jelas ya, paham ya? Iya, Pak. Atau saya kasih kuis satu langsung ya. Untuk sebentar kita balik ke sini. Ya karena penilaiannya saya lebih besar di kuis ya. Gimana? Saya kasih kuis gitu. Oke, kuis pertama. 5 kali berarti setiap pertemuan 1 ya, 10 ya, 10 poinnya. Ada yang mau ngasih masukan kuisnya mau apa gitu? Ada yang ngasih masukan enggak? Ini kuisnya dikerjakan, dikumpulkan kapan ya? Kumpulkan apa nih? Bisanya kalian kapan mengumpulkan kuisnya nih? Untuk 10 poin pertama. Halo? Nanti malam gimana, Pak? Wih, nanti malam. Ngumpulinnya nanti malam? Soalnya habis ini ada kuliah lagi, Pak. Oh, enggak. Maksudnya saya dengar nanti malam itu kaget gitu loh. Hebat banget nanti malam. Oke lah, ngumpulinnya berarti aturan kuis ya. Kumpulkan semampu kalian. Semampu kalian lah ya. Kalau kalian mampunya nanti malam enggak apa-apa. Ya, cara ngumpulinnya gimana ya? Kalau kalian upload di Google Classroom, ada yang bisa lihat nggak? Misalkan ini, saya ambil contoh ya. Anggota nih siapa? Anggota misalkan, ini cukup ya. Saya stop record ya. Iya, Pak. Ini materinya udah cukup. Ya, Pak. Stop recording. Notification.